billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati wabil khusus Bapak Ketua RT beserta jajarannya, wabil khusus lagi yang kami hormati dan kami banggakan jajaran ketua panitia dan pelaksana yang sudah semaksimal mungkin peras tenaga, peras pikiran, semua waktu dicurahkan demi tercapainya, demi terlaksananya acara untuk kesenangan warga. Jadi secara tidak langsung kalau itu dilaksanakan dengan niat lillahi ta'ala untuk kerukunan bertetangga, bermasyarakat, insya Allah ada nilai ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga yang kami hormati para sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, mudah-mudahan berkumpulnya kita pada malam hari ini di tempat ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Puji dan syukur marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kepada kita semua beribu-ribu nikmat, wabil khusus nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa datang dari rumah, bisa datang dari Gria Bukit Jaya sampai ke sini untuk melaksanakan silaturahmi di sini. Juga nikmat iman dan Islam yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita sampai saat ini masih bisa taat, masih bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau tidak ada nikmat iman, tidak ada nikmat Islam, jangan sombong kita bisa ibadah. Jadi ibadah kita bukan karena kemampuan kita, bukan karena ilmu kita, bukan karena kesehatan kita, bukan karena rezeki kita, tapi semata-mata hidayah pertolongan dari Allah. Makanya kalau suka sholat, suka ngaji, suka tahajud, suka baca doa, jangan sombong. Allah yang menciptakan semua. Jadi semata-mata apa yang terjadi atas nikmat iman dan Islam ini Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, kepada suri teladan kita, kepada panutan kita, manusia yang paling mulia di alam dunia itu, di alam dunia ini, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, kepada para sahabatnya, juga kepada para pengikutnya sampai akhir zaman. Yang mudah-mudahan kita memohon dan berharap kita, keluarga kita, ahli-ahli kita, keturunan kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti, mendapatkan pertolongan dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, alhamdulillah seperti saya katakan tadi, berkumpulnya kita di sini yaitu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena kita punya mobil bisa datang dari Gria ke sini, bukan karena kita punya uang bisa datang dari Gria sampai sini, tapi atas dasar pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di dalam kehidupan bertetangga di Gria Bukit Jaya itu, di Gria Bukit Jaya yang mungkin dikenal dengan adem ayem, wis adem ya ayem. Jadi insya Allah dengan moto adem ayem ini kita bersama-sama kita realisasikan, kita aplikasikan dalam kehidupan bertetangga, di kehidupan sehari-hari. Ada hak tetangga yang harus kita penuhi,
ada kewajiban tetangga yang harus kita penuhi. Antara kita dan tetangga punya hak dan kewajiban yang dilarikan kepada hukum akan ada nilai ibadah. Jadi ibadah itu bukan sekedar sholat, bukan sekedar zakat, bukan sekedar puasa. Kita baik dengan tetangga adalah ibadah dan insya Allah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah pernah mencontohkan atau ada banyak cerita. Sampai kalau kita lagi masak di rumah, kita lagi masak daging, tolong airnya dibanyakin. Benar kan? Ada cerita itu. Itu merupakan salah satu isyarat, salah satu contoh bagaimana kita diwajibkan untuk memuliakan tetangga. Jangan sampai kita makan kenyang tapi tetangga hidup dalam keadaan lapar. Maaf, dinyatakan imannya belum sempurna, walaupun orang tersebut hajinya bulan balik, sholatnya sampai jidatnya hitam, jenggotnya panjang. Ya makanya saya bicara saya. Jadi kalau berawal dari situ, kita terapkan, kita aplikasikan ke dalam lingkungan adem ayem. Kita bersama-sama dengan tetangga, dengan saudara, mungkin bisa dikatakan saudara yang terdekat adalah tetanggamu. Jadi siapapun, kita tidak tahu bagaimana kita bisa sampai Gria Bukit Daya. Kita tidak tahu bagaimana ceritanya kita sampai RT 09. Kita tidak bayangkan dari dulu bisa berkumpul di Telajung. Atas ridho dan kehendak Allah kita berkumpul. Ada yang dari Palembang, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sunda, dari seluruh Indonesia. Allah pertemukan di RT 09 dan mudah-mudahan dipertemukannya kita di RT 09 ini menjadikan rahmat untuk kita, menjadikan jalan ibadah untuk kita. Ibadahnya apa? Tadi, yuk baik sama tetangga, yuk toleransi sama tetangga, yuk perhatikan tetangga kita, yuk tidak saling sikut-sikutan dengan tetangga kita. Tetanggaku adalah saudaraku terdekat dan yang terbaik. Itu harus kita pegang motonya. Sehebat apapun saudara kita yang ada di jauh sana, walaupun pangkatnya jenderal, tapi kalau tengah malam kita kesusahan, siapa yang diminta tolong? Betul, Pak RT. Tapi kalau Pak RT-nya nggak tiga ya, ya tiga. Jadi sekali lagi, dengan momen kebersamaan ini, dengan momen family gathering ini yang kita lakukan sudah kedua kalinya, mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil. Pulang dari sini ada yang kita bawa, saling menghormati dengan tetangga, saling memuliakan dengan tetangga, saling jauh lebih baik dengan tetangga. Hasil pulang dari sini, jangan sampai pulang dari sini sikut-sikutan. Si itu mah nggak ikut, katanya nggak solider. Si aku nggak ikut, nggak solider. Tidak seperti itu. Mungkin mereka yang tidak ikut ada yang mungkin keperluan lain, mungkin tidak ikut karena biayanya kurang, bisa jadi. Untuk itu belajar kita berprasangka baik terhadap tetangga kita dengan cara memuliakan tetangga kita. Jadi sekali lagi, harapan kami, harapan dari mungkin dari kepengurusan, dari panitia, momen acara ini, momen family gathering ini, jadikan satu momen untuk memperbaiki kita dalam bertetangga. Jadi semangat ya, ibu-ibu, bapak-bapak, kita kompak, kita berikrar di dalam hati kita bahwa saya pulang dari sini, saya akan jauh lebih baik dengan tetangga saya, lebih menghormati tetangga saya, lebih memuliakan tetangga saya. Mudah-mudahan lama-kelamaan daerah kita menjadikan daerah yang penuh keberkahan. Ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi sikut-sikutan, tidak ada lagi manyun-manyunan, tidak ada lagi gontok-gontokan dengan tetangga. Setiap masalah dengan tetangga pasti ada solusinya. Kenapa permasalahan bisa terjadi dengan tetangga? Karena ada sifat ego yang ditempatkan di dalam hati bahwa aku yang paling merasa,
aku yang paling hebat, aku yang paling tahu, aku yang paling bisa, dan aku yang aku dan aku. Di dalam hukum syariat menyatakan bahwa perkara apapun itu kita tidak punya hak. Apapun yang terjadi dari bangun tidur kita sampai tidur kita lagi, walaupun sampai pada saat itu adalah kehendak Allah. Jadi kita sadar, kita belajar dari ilmu di sholat itu ada 3 rukun. Rukun qauli, rukun fi'li, rukun fi'li, qauli, qalbi. Di dalam rukun qalbi ini kita belajar melatih 2. Di antaranya minimal yang harus dilatih, yaitu selalu berprasangka baik di dalam hati kita kepada siapapun. Dalam hal ini kepada tetangga kita, baik yang kanan maupun kiri. Itu yang harus kita perbaiki. Karena kenapa? Terkadang rusaknya amalia karena perkara hati. Ibadahnya rajin, sholatnya rajin, puasanya rajin, ngajinya ngaji setiap hari rajin, tapi hatinya dengan tetangga tidak pernah rukun, tidak pernah akur, tidak pernah merasa saling mengayomi. Jadi untuk itu mudah-mudahan sekali lagi dengan momen kebersamaan ini, dengan momen family gathering ini, Allah memberikan kepada kita pertolongan hidayah bahwa kita pulang dari sini akan berusaha jauh lebih baik, jauh lebih memuliakan tetangga kita semua. Yakin? Yakin? Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita lakukan pada 1 hari 1 malam ini ada dalam ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di RT kita ada 2 kegiatan yang bisa menyatukan, diantaranya itu setiap pengajian malam Jumat dan pengajian malam Sabtu. Bayangkan, saya sangat merasa bangga kalau setiap malam Jumat, minimal 1 malam Jumat sekali, ibu dan bapak-bapak malam Jumat ngaji bareng. Mudah-mudahan kalau itu terlaksana berkah. Mungkin kalau setiap malam Jumat kita terlalu berat. 1 bulan sekali. Jadi bahasanya pengajian gabungan. Yuk kita bertemu. Yang tadinya sibuk dengan kegiatan kerja, yang tadinya sibuk dengan kegiatan apapun, kita pertemukan wajah kita pertemukan hati kita di malam Jumat itu dengan satu tujuan, kita berdoa kepada Allah, kita ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan nanti bisa dikoordinir atau difasilitasi oleh pihak RT. Kalau 1 bulan sekali kita ngadakan pengajian warga secara keseluruhan. Mudah-mudahan itu menjadikan suatu forum atau momentum yang jauh lebih memuliakan kita, memuliakan tetangga kita, dan membawa keberkahan untuk lingkungan kita, khususnya di wilayah RT 09. Terima kasih dari saya. Sekali lagi tadi disebut Ustadz, saya bukan Ustadz. Saya tidak punya level Ustadz. Jadi kalau Pak Haji, mungkin di sini ada Pak Haji itu gelar. Udah, kalau saya bukan Ustadz. Tapi insya Allah kita kalau ada sesuatu akan ini ada hal yang perlu kita kompromikan, kita diskusikan, kita jadikan forum malam Jumat, malam Sabtu ini sebagai ajang silaturahim. Jadi minimal 1 bulan sekali. Kira-kira ibu-ibu setuju nggak? 1 bulan sekali malam Jumat. Di RT kita itu ada 2 syarat hadiah antara malam Jumat dan malam Sabtu. Malam Jumat itu pengajian silaturahmi malam Jumat. Kalau malam Sabtu itu pembacaan kita Maulid 3. Ini dalam benak saya berharap dan cita-cita saya mudah-mudahan Allah kabulkan, ingin melaksanakan 1 Jumat 1 bulan sekali itu pengajian gabungan. Mudah-mudahan dari situ kita bisa lebih mempererat tali silaturahim. Sekali lagi, yang tadinya nggak pernah ketemu
bisa ketemu, yang tadinya tidak bisa berusaha, yang tadinya tidak bisa bertatapan muka, oh si anu, salah jadi berkah. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan kita hanya bisa bercita-cita, mudah-mudahan Allah mengabulkan apa yang kita niat dan kita hajatkan. Baik hajat kita urusan dunia maupun hajat kita urusan akhirat, Allah kabulkan dan Allah ijabah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dari saya tidak